Tips dan trik memilih bibit ikan nila berkualitas. Faktor terpenting yang membuat bisnis budidaya ikan nila berhasil adalah menggunakan bibit ikan nila unggul dengan kualitas terbaik. Untuk mendapatkannya, teman-teman harus mengetahui cara memilih bibit ikan nila tersebut. Budidaya ikan nila merupakan salah satu jenis budidaya ikan yang terbilang cukup produktif dibandingkan ikan air tawar lain seperti ikan mas dan ikan lele, sebab ikan nila memiliki cara pemijahan alaminya sendiri tanpa rekayasa. Selain itu, keunggulan budidaya nila lainnya adalah teman-teman bisa memulainya dengan modal yang minim namun tetap dapat menghasilkan profit yang menggiurkan karena harga jual ikan nila dewasa relatif stabil. Kabar bahagianya, di tengah banyaknya permintaan ikan nila, justru pembudidaya ikan nila berkualitas masih dapat dihitung jari sehingga teman-teman memiliki prospek yang cukup baik. Oleh karena itu, lengkapi pengetahuan teman-teman dengan mengetahui cara memilih bibit ikan nila, hingga cara-cara budidaya yang baik dan benar. Cara memilih bibit ikan nila berkualitas. Terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk memilih benih ikan nila berkualitas dan unggul. Tujuannya supaya nila yang dibudidaya dapat tumbuh besar hingga standar berat ikan yang dapat dikonsumsi manusia. Pertama, teman-teman perlu melakukan riset ke beberapa pedagang atau budidaya ikan nila untuk mencari tahu dengan seksama kualitas benih ikan yang ditawarkan pedagang tersebut. Hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri fisik benih ikan nila. Kedua, pastikan kondisi fisik bibit nila sehat, lengkap, serta tidak ada cacat sedikit pun di bagian tubuh benih ikan nila. Memulai budidaya ikan nila dengan bibit ikan nila unggul berkualitas terbaik dapat mempercepat proses pembesaran bibit tersebut, termasuk meminimalkan terkena penyakit dan virus. Ketiga, perhatikan apakah bibit nila tersebut dapat merespons rangsangan dengan cepat. Sebagai contoh, saat teman-teman mencoba untuk memberinya pakan, apakah nila segera merespons atau tidak? Bila iya, maka bibit yang teman-teman beli termasuk ke dalam bibit ikan nila berkualitas. Keempat, perhatikan ukuran bibit nila antara yang satu dengan yang lainnya. Sebaiknya teman-teman membeli bibit ikan nila yang berukuran seragam antara bibit yang satu dengan yang lain guna memperlancar proses pertumbuhan ikan nila di dalam satu media yang sama. Idealnya, ukuran benih ikan nila yang akan dibesarkan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu benih ikan nila ukuran 6-10 cm, benih ikan nila ukuran 10-14 cm, benih ikan nila ukuran 16-18 cm. Dengan ukuran benih ikan nila yang sama di dalam satu kolam, pertumbuhannya pun akan relatif seragam dan meminimalkan risiko mati massal atau kanibalisme karena adanya benih yang berukuran lebih besar. Benih-benih tersebut akan dibesarkan di dalam kolam hingga ukurannya mencapai standar ukuran ikan layak konsumsi di pasar lokal, yakni 200-250 gram per ekor atau 500 gram per ekor untuk standar ikan nila yang akan diekspor. Cara penebaran benih ikan nila. Cara penebaran bibit ikan nila yang tepat adalah dengan memperhatikan padat tebar benih, tergantung jenis dan ukuran kolam yang digunakan. Untuk kolam air tenang, teman-teman bisa menebar benih dengan padat tebar 10 ekor per meter persegi. Jumlah padat tebar benih ikan nila akan berkurang hingga 5 ekor per meter persegi. Apabila teman-teman memberikan pakan benih nila dengan pakan yang mengandung protein kurang dari 26%, bila jenis kolam yang digunakan adalah kolam air mengalir, maka jumlah padat tebarnya bisa mencapai 20 ekor per meter persegi. Jika teman-teman menggunakan media budidaya keramba jaring apung atau KJA untuk budidaya ikan nila, maka padat tebarnya bisa mencapai 40-50 ekor per meter kubik. Kadar kualitas air juga menjadi faktor pendukung budidaya nila yang cukup krusial karena baik buruknya kualitas air yang digunakan akan berpengaruh pada pertumbuhan benih ikan nila. Untuk menebar bibit ikan nila, teman-teman perlu melakukan prosedur aklimatisasi yang bertujuan untuk membiasakan bibit tersebut terhadap kolam budidaya. Caranya cukup mudah, yakni dengan meletakkan kantong yang berisi bibit tersebut di atas permukaan kolam budidaya selama 5-15 menit. Perhatikan kondisi bibit saat berada di kantong tersebut, apakah bibit terlihat lemah atau sebaliknya. Jika bibit terlihat lemah, maka buka kantong tersebut dan masukkan air yang berasal dari kolam sedikit demi sedikit supaya bibit dapat beradaptasi dengan suhu air di kolam pembesaran.
Bila kondisi bibit terlihat bagus maka teman-teman bisa menebarnya di dalam kolam pembesaran tersebut. Selanjutnya, bagaimana bila teman-teman menemukan benih yang sakit? Maka, teman-teman perlu melakukan prosedur antisipasi saat menemukan beberapa benih ikan nila terkena penyakit atau virus tertentu. Prosesnya cukup mudah yakni benih tersebut dibiarkan terendam selama kurang lebih 15-30 menit di dalam larutan kalium permanganat pada tingkat konsentrasi 4-5 ppm supaya ikan yang terkena penyakit atau virus tersebut dapat dinetralkan.